Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Safira, NPM 1006060319194. Saya mahasiswa farmasi Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai preformulasi dan formulasi dari kapsul fitofarmaka sebagai anti kolesterol. Pembahasan yang akan saya bahas kali ini, yang pertama itu adalah pendahuluan mengenai latar belakang dibuatnya dari kapsul fitofarmaka ini, kemudian fitofarmaceutical, preformulasi dan formulasinya, serta kesimpulannya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi pendahuluannya di sini adalah dislipidemia ini kelainan dari metabolisme lipid yang ditandai dengan adanya peningkatan atau penurunan fraksi lipid di dalam plasma. Jadi eh, kadar lipid di dalam plasmanya itu bisa naik atau turun pada penderita dislipidemia ini. Kemudian kelainan ini itu bisa adanya kenaikan kadar kolesterol total, kemudian LDL, trigliserida, dan juga penurunan HDL. Nah, hiperkolesterol juga bisa diterapi, bisa secara farmakologis atau non farmakologis. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai terapi secara farmakologis. Namun, karena hiperkolesterol ini bisa diobati dengan obat-obat untuk anti lipid, namun dengan efek penggunaan jangka panjang itu bisa memberikan efek samping yang merugikan. Maka dari itu, saya merancang sediaan kapsul fitofarmaka untuk anti kolesterol. Sebelumnya saya akan menjelaskan kapsul itu apa dan fitofarmaka apa. Itu adalah apa? Jadi kapsul itu adalah sediaan mengandung satu macam bahan obat atau lebih yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Bisa dijadikan pilihan sediaan obat untuk menutupi menutupi rasa dan juga bau obat di dalamnya. Kemudian fitofarmaka adalah kategori obat tradisional di mana fitofarmaka ini bagian dari OHT yang sudah diuji secara praklinis, yaitu diujikan pada hewan untuk bisa mendapatkan eh, toksisitas biasanya dan juga dosis. Kemudian setelah didapatkan itu sudah bisa dilanjutkan ke uji klinis pada manusia di mana bahan bakunya ini sudah terstandarisasi bahan alamnya. Selanjutnya ada proses fitofarmaceutical. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari pengembangan obat tradisional. Jadi pertama itu didapatkan tumbuhan, baik tumbuhan itu bisa didapatkan dari budidaya atau dari tumbuhan liar. Nah, biasanya bahan yang digunakan untuk fitofarmaka ini adalah tumbuhan budidaya karena dia biasanya dia dari apa itu em, dari cara pemanenannya gitu ya, menggunakan pedoman GACP. GACP itu adalah Good Agricultural Cultural Cultural dan juga Collection Practice. Jadi kalau budidaya itu dia mungkin akan lebih seragam kandungannya karena dia penggunaan pupuknya pada saat proses penanamannya itu dia mengikuti pedoman gitu. Kemudian ada proses panennya. Nah, kenapa di sini ada proses panen tersendiri? Itu karena tiap tumbuhan itu memiliki proses panen yang berbeda. Misalkan seperti daun teh harus dipanen pada saat seperti apa, kondisinya seperti apa pada daun gitu, pada buah gitu. Itu memiliki yang berbeda-beda supaya bisa kandungan yang terdapat di dalamnya itu bisa maksimal. Kemudian penanganan dari pasca panennya, dari pencuciannya harus seperti apa? Apakah dia jika terkena air akan bagaimana? Kemudian pengeringan, apakah tahan panas atau tidak? Kemudian sortasi kering, perajangannya itu harus bagaimana? Apakah besar, kecil? Kemudian pengendalian mutu dan hingga penyimpanan. Nah, penyimpanan ini itu yang perlu diperhatikan karena penyimpanan ini tuh bisa mempengaruhi nanti kondisi kualitas dari bahan tersebut. Kemudian setelah didapatkan dari pasca panen, dibuat menjadi simplisia, kemudian dari simplisia dilakukan standarisasi. Nah, standarisasi ini ada spesifik dan non spesifik, yaitu parameter spesifik non spesifik seperti ada kadar air, kadar abu tidak larut asam. Nah, itu tuh bisa dilihat di Farmakopeia Herbal Indonesia. Nah, dari situ didapatkan simplisia yang sudah terstandar. Nah, simplisia itu
dalam artian sudah terstandar, sudah melewati parameter spesifik dan non spesifik, jadi sudah terjamin keamanan, khasiat, dan kualitasnya. Kemudian, di sini ada masih tahapan pengembangan obat tradisional, lanjutannya. Jadi yang pertama itu dari Simplis ya terstandar ini didapatkan, sudah ada data empirisnya gitu. Nah, kemudian didapatkan keamanan dan kualitasnya, kemudian bisa diformulasi. Nah, didapatkan registrasi izin dan itu namanya menjadi jamu. Di sini ada logo jamu, di mana, jamu ini hanya berdasarkan data empiris saja. Nah, kemudian dilakukan uji praklinis. Uji praklinis untuk mengetahui efek farmakologinya, kemudian, dosis yang akan untuk dikonsumsi manusia, kemudian toksisitasnya, dan juga apakah dia teratogenik atau enggak. Kemudian setelah didapatkan, data-data tersebut bisa diformulasi, di registrasi izinnya, kemudian bisa didapatkan obat herbal terstandar. Yang ini logonya. Kemudian selanjutnya, dari pengujian praklinis ini kan bisa diformulasi. Nah, setelah diformulasi itu, bisa dilanjutkan ke uji klinis, di mana uji klinis ini ada tahap 1, 2, 3. Kemudian setelah uji klinis, mengetahui, efeknya pada manusia nanti di karantina dan lain ada protokolnya itu sendiri, kemudian bisa mendapatkan registrasi izin. Nah, dan baru setelah mendapatkan registrasi izin, adanya tahap 4 itu biasanya survei, ini ya, survei produk setelah dipasarkan gitu. Kemudian obatnya diedarkan, namanya itu adalah fitofarmaka. Nah, di sini saya akan langsung membahas ke preformulasi dan formulasi, di mana bahan aktif yang pertama itu saya memilih, menggunakan mengkudu, di mana mengkudu ini bisa meningkatkan kadar HDL dalam tubuh. HDL ini itu adalah kolesterol baik yang bisa berguna untuk, menurunkan LDL dalam darah dengan cara membawa LDL kembali ke hati, kemudian, mengkudu juga mengandung flavonoid yang bisa menghambat biosintesis kolesterol gitu. Namun penggunaannya juga perlu diperhatikan, khususnya pada pasien, yang memiliki gastritis karena mengkudu ini bersifat asam. Kemudian, apabila mengkudu ini dikonsumsi bersamaan dengan obat antidiabetes gitu, jadi misalnya pada pasien tersebut memiliki, hiperlipidemia dan juga diabetes gitu ya, bisa menyebabkan hipoglikemi dan hipotensi. Kemudian warna urinnya menjadi merah muda hingga merah kecoklatan dan bisa berinteraksi juga dengan beberapa obat. Jadi penggunaannya perlu diperhatikan dan perlu dikonsultasikan lagi ke apotekernya. Kemudian, bahan aktif yang kedua yaitu adalah bawang putih. Bawang putih ini, dapat menurunkan kadar lipid dalam darah dengan mekanisme, menginhibisi kerja dari enzim HMG-CoA reduktase. Jadi enzim ini itu berguna untuk mensintesis, kolesterol gitu. Jadi dengan menghambat enzim ini, maka, kadar kolesterol dalam darahnya tidak akan terlalu tinggi. Kemudian, selain itu juga bisa meningkatkan kadar HDL dalam darah. Selanjutnya dipilih bahan komplementer karena pada, penelitian ini pada, pada rancangan formula yang saya buat ini itu ditujukan untuk pasien yang, memiliki juga gejala pusing gitu, demam, dan juga susah tidur. Nah, maka dari itu, bahan komplementer yang saya pilih itu adalah akar valerian. Nah, akar valerian ini itu digunakan sebagai obat penenang yang ringan yang bisa digunakan untuk sulit tidur. Jadi akar valerian ini memiliki senyawa yang bisa berefek depresi pada sistem saraf pusat. Nah, akar valerian ini juga mengandung sesquiterpen atau asam valeranat dan valproatriat. Asam valeranat ini mampu menghambat enzim pemecah GABA yang menghasilkan efek sedasi. Jadi nanti, untuk yang insomnia, itu bisa menggunakan akar valerian gitu. Selanjutnya ada bahan komplementernya itu dari kencur. Kita tahu bahwa kencur ini biasa digunakan sebagai penyegar badan. Biasanya kan suka ada juga di jamu gitu. Nah, kencur di sini itu karena tadi analisis, kasus untuk perencanaan formula ini itu adalah pusing juga. Jadi untuk mengatasi gejala pusing dan pegal pundak ini, salah satunya, sebagai analgetik yang juga bisa meringankan pusing. Nah, kencur ini tuh mengandung kurkuminoid yang bisa menghambat mediator nyeri melalui ikatan dengan enzim siklooksidase. Kemudian, kandungan etil metoksisinamat dan etil sinamatnya juga menghambat enzim
siklooksigenosa sehingga bisa meringankan gejala pusing dan pegal pundak. Jadi, tadi itu bahan aktifnya itu adalah mengkudu dan bawang putih, kemudian bahan komplementernya itu adalah kencur dan akar valerian. Selanjutnya ada bahan, tambahannya dan fungsinya, yang pertama itu ada laktosa sebagai pengisi, yang mana jika, penggunaan nantinya itu, ekstrak keringnya itu untuk dimasukkan ke kapsul itu dia tidak memenuhi bobot untuk kapsul tersebut gitu ya, bisa ditambahkan pengisi di dalamnya supaya, bobotnya lebih genap atau lebih bisa, penuh gitu kapsulnya supaya nggak begitu, ada ruang kosong. Kemudian digunakan talek sebagai glidan. Nah, kenapa digunakan talek sebagai glidan? Karena pada saat, proses pengisian kapsulnya ini itu perlu adanya aliran yang baik gitu, maka dari itu digunakan talak sebagai glidan, supaya nanti pada saat, sifat alirnya itu baik, turunnya baik, jadi bobot tiap kapsulnya itu diharapkan bisa, sama. Karena nanti pada proses fitofarmaka juga sama seperti pada pembuatan kapsul, pada umumnya gitu ya, ada bobot yang masuk kapsul rata-ratanya itu sama atau enggak. Nah, untuk menghindari adanya, perbedaan bobot yang terlalu menyimpang itu digunakan talk sebagai glidan untuk memperbaiki sifat alirnya. Kemudian ada MG stearat sebagai lubrikan. Nah, ini itu untuk memudahkan nanti pada saat supaya, itu tidak kapsul dan kapsul yang lain itu nanti tidak menempel gitu. Makanya dibeli lubrikan dan supaya dia nantinya lebih licin, karena kan kapsul ini jika terkena air dia bisa, lebih lengket gitu dan dikhawatirkan pada saat dia nanti terkena udara, atau nanti dia bisa menyerap udara higroskopis kemudian menjadi lengket jadi digunakan lubrikan. Kemudian digunakan di sini, digunakan adsorben yang digunakan itu adalah maltodextrin. Kegunaan dari adsorben di sini itu adalah untuk menghindari adanya cemaran dari mikroba karena dikhawatirkan ekstrak yang ada di dalam kapsul tersebut itu bisa, bersifat higroskopis dan bisa menyerap menyerap, udara dari luar gitu, maka dari itu perlu digunakan adsorben. Nah, jadi, kesimpulannya, bahan yang digunakan itu, bawang putih dan mengkudu ini bisa bersifat sinergis, gitu ya, sama-sama meningkatkan kadar HDL, kemudian juga menginhibisi enzim yang membentuk kolesterol. Nah, selain itu, juga ada bahan komplementer, yaitu yang digunakan adalah akar valerian untuk efek sedasi atau, untuk yang insomnia dan juga penggunaan kencur untuk menyegarkan badan. Dan juga tadi sudah disebutkan ada bahan-bahan tambahan yang digunakan. Mmm, Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.